Shalom, selamat pagi. Kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan, kita masih dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Semua karena kasih dan anugerahnya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat, atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Semuanya hanya karena-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh mari katakan, ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Saya mau ucap syukur kepada Tuhan atas kami masih ada, kami masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas di pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hati-hatinya kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sembah Yesus, layak dipuji, sebab Kau layak disembah, yang layak diagukan. Engkau Yesus satu-satunya Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang setia, lapar meninggalkan kami. Yesus, terima kasih Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu ini ya Tuhan? Selain kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus.
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat kami berjalan Tuhan, menjalani kehidupan yang mungkin terasa berat dalam kehidupan kami Bapa. Gunung yang terlalu tinggi di hadapan kami Tuhan, baru saja melihatnya kami langsung menyerah. Namun kami percaya pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita lakukan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang paling tahu apa yang terbaik atas kehidupan kami. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi permasalahan, kuatkan yang lemah, bahkan melalui firman Tuhan. Tegur kami, didik kami, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi ada pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan di dalam setiap kami, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, supaya kami bisa mengerti, memahami dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti program sarapan pagi bersama ini secara online. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama untuk hadir kembali dalam program ini. Nah, waktu penyembahan tadi muncul di dalam hati saya bahwa penyembahan itu tidak dimulai di gereja. Penyembahan itu dimulai dari ketika kita mengenal siapa yang kita sembah. Yohanes 4 ayat yang ke-22, 23, ketika Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang punya suami lebih dari satu. Yesus berbicara tentang penyembahan. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah siapa yang kami kenal. Beberapa hari minggu yang lalu, ketika saya mengalami sakit, batuk dan flu, ada satu titik di mana apapun yang masuk di dalam lidah pengecap saya, rasa pengecap saya itu tidak terasa apa-apa. Hambar semua, mau makanannya itu enak, pasti nggak ada rasanya. Jadi waktu makan yang enak, saya lihat istri saya makan, kok enak sekali, saya makan, nggak ada rasanya. Nah, jangan sampai penyembahan itu terasa biasa-biasa saja. Oh, musiknya nggak ngangkat ini, soundnya nggak enak ini. Tapi karena kita tahu, kita menyembah yang kita kenal. Amin. Saya
nggak tahu tiba-tiba tergerak untuk berbicara tentang ini. Tapi sekarang kita masuk di dalam apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mulai dari hal ini. Ada dua hal yang penting di dalam kehidupan ini, yaitu hari ketika seseorang lahir dan hari ketika seseorang itu mengerti mengapa dia lahir. Atau bahasanya yang kita mungkin pernah baca bukunya dari Rick Warren, yaitu tujuan yang menggerakkan kehidupan ini. Untuk mengetahui tujuan otentik dari kehidupan kita, kehidupan manusia, kita harus mulai dari sumber yang tepat, yaitu firman Allah. Yaitu kebenaran firman Allah. Nah, Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Nanti kita baca seluruh perikop itu supaya kita mengerti konteks dari kebenaran firman Tuhan ini. Tapi nanti kita akan berkonsentrasi dari ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23 dijelaskan arti dari perumpamaan itu. Arti dari perumpamaan itu ada 4 gambaran yang diberikan dalam Alkitab. Kita tahu bersama bahwa benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Tanah itu gambaran dari hati manusia. Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, datang burung memakannya sampai habis. Arti perumpamaan itu adalah mendengar tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas. Perumpamaan yang kedua adalah gambaran perumpamaan yang kedua adalah benih jatuh di tanah yang berbatu, dia tumbuh tetapi segera layu karena dia tidak berakar. Mendengar dengan gembira tetapi tidak berakar. Gambaran perumpamaan yang ketiga adalah benih jatuh di semak duri dan semaknya semakin besar menghimpit benih. Arti dari perumpamaan ini adalah mendengar firman, lalu datanglah khawatir dan tipu daya, kekayaan menghimpit firman. Yang keempat ini, benih itu jatuh di tanah yang baik, mendengar, mengerti, dan berbuah. Mari kita baca dulu Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di dalam kitab Injil Lukas dituliskan demikian, benih itu adalah firman Allah. Kalau kita baca Injil sinoptik itu diceritakan di dalam Injil Matius pasal 13, Lukas pasalnya yang ke-8, di sana dituliskan benih itu ialah firman Allah. Jadi ketika firman Allah disampaikan, kita baca sekali lagi Matius 13 yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, benih itu tumbuh bersamaan dengan kekhawatiran. Kita baca ulang. Tipu daya kekayaan menghimpit firman. Sesuatu yang dikatakan menghimpit selalu sama besar atau lebih besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bertumbuh dan berbuah? Semua jenis pertumbuhan pasti akan sampai pada sebuah ukuran maksimal. Jadi pertumbuhan pada tumbuhan dia akan sampai pada satu titik puncak untuk berbuah. Juga pertumbuhan pada manusia. Manusia kalau sampai pada titik tumbuh, maka dia tidak akan bertambah tinggi, tapi dia melebar.
ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Berbuah itu adalah merupakan ide originalnya Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, hal yang pertama disampaikan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28, be fruitful, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan beranak cuculah. Dalam terjemahan asli dikatakan be fruitful atau berbuahlah. Jadi berbuah itu berbeda dengan bertumbuh. Sekedar bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Yesus datang untuk mencari buah. Dalam perumpamaan Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah. Yesus datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, bukan 1 kali, tetapi 3 kali aku datang mencari buah pada pohon ini dan aku tidak menemukannya. Yesus adalah pokok anggur. Yohanes pasalnya yang ke-15 itu berbicara tentang Yesus adalah pokok anggur dan kita disebut sebagai ranting-rantingnya. Pada saat kita melekat pada pokok yang benar, pada saat kita tinggal pada pokok yang benar, maka kehidupan kita harusnya menghasilkan buah. Jadi di dalam Alkitab, kalau kita baca maka ada satu hal yang penting. Ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, yaitu kita harus menghasilkan buah. Pertumbuhan itu merupakan kepentingan diri sendiri. Itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi berbuah itu untuk kepentingan orang lain. Salah satu buah yang harus kita miliki adalah ketika kita hadir, maka kehadiran kita harus dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau jangan sampai ketika kita datang, tiba-tiba orang bilang, ada misalnya, hati-hati kok. Harusnya kehadiran kita ketika kita hadir, orang menikmati kehadiran kita. Semakin banyak buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon, maka semakin berat beban yang harus dia pikul. Betul? Ketika pohon itu menghasilkan buah yang banyak, kalau pohon itu bisa bicara, badan saya terasa berat, hidup saya terasa berat, karena saya memikul banyak buah. Jadi kalau kita dikasih ini, tanggung jawab yang lebih, ketika kita dikasih kepercayaan yang lebih, kayak Ezra, kenapa saya dikasih doa pagi? Ini bangun pagi, ini berat. Tapi kita sedang dikasih ini, bagi saya kita sedang dikasih kesempatan untuk menghasilkan buah. Tidak ada yang bisa memutuskan untuk kita bangun pagi kecuali kita diri kita sendiri. Alarm bisa bunyi, tapi kita bisa matikan. Tetapi waktu kita memutuskan, saya kenal siapa yang saya sembah. Saya harus hadir bukan karena jadwal, tapi karena saya cinta Tuhan. Karena saya mau berbuah dari dalam kehidupan saya. Semakin banyak buah yang dihasilkan pohon itu, semakin berat beban yang harus dia pikul. Menghasilkan buah juga itu tidak menyenangkan. Kenapa? Kalau kita lewat di satu jalan, tiba-tiba kita lihat ada pohon mangga yang sedang berbuah. Terus jalan itu rame. Mungkin yang terlintas dalam pikiran kita, kapan jalan ini sunyi ya? Saya mau lempar itu buah. Padahal buah itu nggak ada salahnya. Padahal buah itu tidak berbuat apa-apa.
tapi karena kita mau menikmati buah itu. Ada kalanya ketika kita sedang berusaha untuk memutuskan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mau menghasilkan buah, tiba-tiba kita dilempar dengan perkataan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Difitnah, diolok-olok. Kenapa? Karena orang lain mau menikmati buah itu. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita harus belajar untuk memutuskan bahwa firman Allah itu untuk saya. Apa yang harus saya ubah dari hidup ini? Apa yang harus saya perbaiki dari kehidupan ini? Supaya kita semakin berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, apa lawan dari ketika kita mau berbuah? Ketika kita mau berbuah, yang muncul di dalam pemikiran kita itu adalah kekhawatiran. Saya mendefinisikan kekhawatiran adalah ketakutan terhadap satu hal yang belum pasti. Saya ingat waktu pertama kali belajar main musik, saya khawatir, aduh ini saya sudah latihan, jangan sampai begitu tampil salah intro, salah main. Kekhawatiran yang belum pasti. Ketika saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pertama kali, saya sudah tulis berlembar-lembar. Ketika saya bicara tidak sampai 5 menit, habis. Kenapa ini sudah habis? Itu keringat bercucuran dari semua. Kekhawatiran untuk sebuah hal yang belum pasti. Tetapi ini, ketika saya mengalami hal yang demikian, saya belajar untuk tidak mudah menyerah. Karena kekhawatiran itu kita takut terhadap satu hal yang belum pasti. Khawatir menurut Alkitab adalah ketika kita sedang, khawatir menurut Alkitab adalah kita sedang merendahkan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Rasa khawatir yang muncul di dalam kehidupan kita, kita sedang meremehkan pemerintahan Tuhan. Alkitab sudah menuliskan dengan jelas, jangan kamu khawatir. Kalau dikatakan jangan kamu khawatir, artinya kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya kita suka memelihara kekhawatiran. Kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Padahal Alkitab sudah menuliskan bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi kita nggak suka serahkan kepada Tuhan. Kita suka pelihara kekhawatiran itu. Kita simpan di hati kita, di pikiran kita. Ini nanti jodoh saya siapa ya? Ini nanti masa depan saya bagaimana ya? Kalau yang berkeluarga, ini nanti anak-anak saya bagaimana ya? Tapi Alkitab sudah katakan di 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus, kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Kita enggak serahkan kepada Tuhan, kita pelihara kekhawatiran itu. Itulah sebabnya kenapa kita tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Karena kita lebih memelihara kekhawatiran kita daripada kita mengambil keputusan untuk berbuah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kekhawatiran itu timbul? Karena iblis tahu kapan waktu untuk merayu, kapan waktu untuk menggoda. Kekhawatiran itu ditanamkan di dalam hati manusia karena iblis tahu dia nggak akan mungkin menang dari otoritas Tuhan. Dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Jadi dia menaruh benih kekhawatiran. Dia menanamkan kekhawatiran itu di dalam pikiran kita, bukan pada saat kita kuat, lagi kencang-kencangnya berdoa, lagi rajin-rajinnya puasa, lagi rajin-rajinnya memuji dan menyembah Tuhan.
tetapi pada saat kita lalai, pada saat kita sedang lemah. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23, kita belajar bahwa bertumbuh dan berbuah itu dua hal yang berbeda. Waktu kita bertumbuh itu adalah hal yang natural. Kita makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kita pasti akan tumbuh. Betul? Tetapi berbuah itu adalah sebuah keputusan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya sudah lupa kapan tepatnya, saya menyampaikan quotes ini. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu keputusan. Ketika kita memutuskan untuk berpikir secara dewasa, maka kita sedang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan, saya tutup sampai di sini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Yang pertama, dalam doa dan permohonan. Yang kedua, dengan ucapan syukur. Jadi bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Kita harus rajin berdoa. Doa itu bukan sekedar kita tutup mata, masuk di kamar, tetapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ucapan syukur itu adalah bukti bahwa kita mengakui pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk di dalam doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya firman Tuhan yang ditaburkan itu masuk di dalam hati kami, pikiran kami, dan berbuah melalui perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami dimanapun kami berdoa. Sekarang kami berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan program tayangan ini, baik secara online maupun yang hadir di tempat ini, yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang mengalami masalah, yang mungkin sedang mengalami tantangan. Kami berdoa pada saat ini biar kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, Yesus adalah jalan kebenaran, di mana kami tidak akan mengalami jalan buntu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan menjamah setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang sedang membutuhkan pekerjaan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati sehingga mereka bisa memperoleh pekerjaan yang tepat di dalam kehidupan mereka. Sekarang kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana kami berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa mulai dari pemimpin, dari presiden sampai kepada seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami berdoa biar kiranya semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bekerja di dalam takut akan Tuhan. Kami percaya kalau negara ini bisa ada sampai pada saat ini karena ada umat-umat Tuhan yang berdoa, yang berseru bagi bangsa ini. Tangan Tuhan yang perkasa yang kuat memegang bangsa kami ini. Semua rencana-rencana jahat yang direncanakan dari tempat-tempat yang tersembunyi, kami berdoa Tuhan singkapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami bisa tetap
bersekutu bersama dengan Tuhan. Negara kami ini tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani dari sinode kami, mulai dari ketua sampai kepada seluruh jajaran yang ada di gereja Bethel Indonesia ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberikan hikmat di dalam penjangkauan, di dalam mencari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami semua bekerja bersama sebagai tubuh Kristus untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi gereja lokal di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia GBI Oikumene. Hamba mau berdoa, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai dari Ibu Gembala sampai kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dengan hikmat, memperlengkapi setiap orang-orang yang ada di tempat ini untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa, pekerja-pekerja untuk penuaian jiwa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi persiapan untuk ibadah raya, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, semua yang sudah dipersiapkan, kiranya Tuhan memberkati, dan semua pelayan-pelayan yang mengambil bagian, Tuhan memperlengkapi sehingga kami semua mengerjakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat GBI Oikumene dimanapun mereka berada, yang beraktivitas, yang bekerja, yang di rumah, maupun yang sedang menikmati liburan. Tuhan memberkati, melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa bagi GBI Oikumene cabang Pakato. Tuhan memberkati untuk pemimpin yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada di GBI Oikumene cabang Pakato. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk pengurus GOL-CC yang sudah dibentuk agar dapat melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati bagi para pengurus yang sudah ada supaya mereka mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk Dean dan Jack yang saat ini sedang bekerja, agar Tuhan memberikan kekuatan di dalam perlindungan Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dari Dean dan Jack. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, apa yang dipikirkan oleh pikirannya, Tuhan memberkati sehingga mereka semakin naik di dalam Tuhan. Mereka tidak turun karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rival yang sedang sakit, apapun penyakit yang sedang dialami oleh rival. Kami berdoa pada saat ini Tuhan menjamah segala sel, urat saraf, anatomi tubuhnya menjadi sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kami perintahkan dengan otoritas yang dari Tuhan. Engkau keluar dari tubuh rival, karena tubuh ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Mama dari Florencia yang sementara persiapan operasi kemo di Wahidin. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang membentuk dan menenun tubuh kami. Karena itu semua persiapan yang akan dijalani oleh mamanya Florencia, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati semua peralatan medis, tangan-tangan dokter yang akan merawat, mengerjakan segala persiapan kemoterapi ini. Tuhan memberkati, bahkan semua dana biaya yang dibutuhkan Tuhan menyiapkan bagi mamanya Florencia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami ini sudah diatur oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ini ucapan syukur kami, ini doa syafaat kami
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.